Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tuti Suprati Gunung Kidul, tempat kamu bisa belajar matematika dengan kreatif, dengan inovatif, dan dengan interaktif. Dari Gunung Kidul, sebuah kabupaten yang wisatanya sangat maju di Jogja, saya sampaikan salam Blaise Pascal. Blaise Pascal, anak cakep tidak suka nakal. Kalau pada episode 1, 2, 3, dan 4 ini saya akan memberikan untuk kamu yang kreatif, yang inovatif, dan yang interaktif sebuah hadiah pulsa dengan total nilai 200.000. Nanti akan saya pilih dari komentar-komentar yang masuk dan pemenangnya akan diumumkan di episode kelima. Jadi pantengin terus ya channel ini agar kamu bisa belajar matematika dengan kreatif, dengan inovatif, dan dengan interaktif. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu agar mereka bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kali ini kita akan membahas soal-soal dan jawaban pola bilangan. Let's go! Pantengin terus. Kita akan mulai pembahasan tentang soal-soal pola bilangan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan teman-temanmu ya, biar mereka juga bisa belajar matematika dengan kreatif, dengan inovatif, dengan interaktif, dan yang jelas menyenangkan. Nah, soal yang pertama buat kamu. Tidak usah takut ya dengan soal atau masalah. Kalau saya selalu punya semboyan, masalah bikin hidup lebih hidup. Tapi jangan cari masalah. Cuma kalau ada masalah, jangan menyerah. Karena masalah bikin hidup lebih hidup. Soal 1. 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14 adalah berapa nih? Kok acak-adul tuh, Bu? Ini polanya gimana tuh, Bu? Nggak usah bingung. Kita jajur dulu bilangan-bilangannya. Dan kita cek apakah interval dari satu suku ke suku yang lain itu sama. Dari suku pertama berapa? 5. 5 ke 10. Berapa itu naiknya? Iya, betul. Naiknya 5. Kemudian dari suku kedua, 10 ke suku ketiga, turunnya berapa? 2. Atau kita tulis negatif 2. Dari suku ketiga, 8. Ke suku keempat, 13. Tambahnya berapa? Tambah 5. Kemudian dari suku keempat ke suku kelima. Berapa? Turun ya. Turunnya berapa? Turunnya 2. Atau kita tulis negatif 2. Kemudian dari 11 ke 16 naiknya berapa? Naiknya 5. Dari 16 ke 14 turun berapa? 2 atau negatif 2. Nah, sekarang kelihatan kan polanya? Polanya adalah
positif 5, kemudian negatif 2, kemudian positif 5, kemudian negatif 2, kemudian positif 5 lagi, kemudian negatif 2 lagi, dan seterusnya. Sehingga 3 bilangan yang ditanyakan gampang tuh nyarinya. Nih, angka terakhirnya berapa nih? 14. 14 tambah 5. Berarti berapa? Ya, berapa? Iya, kamu bisa lah. Kamu kan anak kreatif. 14 tambah 5 ketemu. Sesudah itu kita cari angka keduanya. Dikurangi 2. Ketemu berapa? Iya, betul. Habis itu naik lagi berapa? 5 naiknya. Berapa? Ya, jumlah saja. Sehingga dengan melihat pola tadi, kita bisa menemukan 3 bilangan yang dicari. Yang pertama berapa? 14 tambah 5 tadi. Isi di sini. Yang bilangan kedua, 17. Nih tak kasih bocoran nih, 17. Yang ketiga, ya dari 17 ini ditambah 5. Berapa? Ya, kecil. Udah dapet kan? Oke, sip. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua. Pada barisan 2, 6, 18, dan seterusnya. 3 bilangan berikutnya adalah, nah, perhatikan barisan tadi. Kita tulis dulu ya, dijejer. Nah, barisan bilangan ini bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 0. Kemudian, kok 3 pangkat 0? Ya, karena semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga 2 kali 1 kan tetap dirinya sendiri. Untuk 6. 6 itu adalah 2 kali 3. 3 itu bisa ditulis 3 pangkat 1. Sehingga 6 adalah 2 kali 3 pangkat 1. 18. 18 adalah 2 kali 9. Nah, 9 itu kalau dibuat bilangan berpangkat atau bilangan kuadrat menjadi 3 pangkat 2. Sehingga 18 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Coba perhatikan pangkat dari 3. Mula-mula adalah 0, kemudian 1, kemudian 2. Polanya sudah ketemu sekarang. Sehingga barisan di atas menjadi 2 kali 3 pangkat 0, itu sama dengan 2. Kemudian 6 adalah 2 kali 3 pangkat 1. 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Habis 2 kali 3 pangkat 2 mestinya 2 kali 3 pangkat. Iya, betul, 3 pangkat 3. Habis pangkat 3 mestinya menjadi pangkat 4. 2 kali 3 pangkat 4. Habis 3 pangkat 4 menjadi 2 kali 3 pangkat 5. Nah, nggak lupa kan? Kalau 3 pangkat 3 itu artinya apa? Artinya adalah 3 kali dirinya sendiri 3, kali dirinya sendiri lagi 3. Jadi sampai 3 kali. Bisa ngitung kan? Kamu kan anak-anak kreatif, anak-anak yang inovatif, anak-anak yang interaktif. Jadi pasti bisa menghitung. Kalau 3 pangkat 5, ya kalinya sampai ping 5, sampai 5 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 lagi kali 3 lagi sampai 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 ketemu. Bisa ngitung kan ini kan?
Ya, selesaikan sendiri. Anak kreatif kecil kayak gitu tuh. Kita lanjut soal yang ketiga. Pada barisan 160, 80, 40, 3 bilangan berikutnya itu berapa? Nah, kembali kita jejer dulu, kita buat barisannya di sini. Perhatikan, dari 160 ke 80 berapa? Dibagi 2. 80 ke 40 dibagi 2. Nah, berarti polanya dibagi 2 semua. Berarti habis 40 bagi 2 saja, ketemu sudah. Yang berikutnya bagi lagi 2. Habis itu bagi 2. Nah, jadi rumusnya adalah suku berikutnya adalah setengah dari suku sebelumnya. Sehingga 3 bilangan berikut kalian bisa menjawab. Soal yang keempat. 3 bilangan berikutnya pada barisan bilangan 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19, negatif 23 adalah berapa? Nah, kita jejer aja. Ya, bilangan-bilangan itu kita jejer. Nah, kalau dari 3 ke negatif 7, apakah sama dengan negatif 7 ke 11? Enggak ya. Nah, ini biar kamu tidak bingung, ini sudah saya pisah. Saya buat yang merah-merah ini selang 1, selang 1. 3, 11, 19. Nah, kemudian saya pisah lagi yang 1. Barisan yang lainnya adalah negatif 7, negatif 15, negatif 23. Sekarang mari kita lihat. Dari 3 ke 11, berapa naiknya? Atau berapa tambahnya? Betul, tambah 8. Dari 11 ke 19, berapa tambahnya? Ya, tambahnya adalah 8, positif 8. Berarti bilangan berikutnya adalah 19 di 8. Isikan di sini. Isikan sudah negatif 23. Ketemu bilangan yang pertama. Kemudian yang barisan hitam, perhatikan. Negatif 7 ke negatif 15. Berapa? Ya, kurang 8, negatif 8 ditambah negatif 8. Negatif 7 ditambah negatif 8, ketemu negatif 15. Kemudian negatif 15 ke negatif 23. Berapa tambah negatifnya? Tambah min 8 juga. Nah, dari negatif 23 ditambah negatif 8, ketemu berapa? Negatif 31. Satu soal udah tak kasih loh. Nah, tadi ditanyakan 3 bilangan, saya sudah kasih 1 soal loh. Sudah 1 jawaban loh, negatif 31 loh. Kamu tinggal nyari yang 2. Nah, pasti bisa kan? Cuma ngitung 19 tambah 8. Kemudian satunya tinggal tambah lagi 8, kan ketemu akhirnya. Nah, jadi barisan di atas menjadi 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19, negatif 23. Berapa ngitung tadi? Ditambah aja ya. Kemudian
negatif 31. Kemudian ya gampang, kecil. Berikutnya soal yang ke-5. 3 bilangan berikut dari barisan 4, 12, 36, 108 berapa? Kita lihat ya. 4, 12, 36, 108 bisa kita tulis menjadi 4 kali 3 pangkat 0. Ya, kayak tadi itu loh. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 4 itu adalah 4 kali 1. Kemudian 12. 12 adalah 4 kali 3 pangkat 1. 36. 36 adalah 4 kali 9. Nah, 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2. 108-nya diubah 4 kali 27. 27-nya itu adalah 3 pangkat 3. Tuh, lihat polanya sekarang. Pada angka 3, pangkatnya itu berturutan angkanya, yaitu 0, 1, 2, 3, mestinya kemudian iya betul 4, habis itu iya 5, habis itu 6. Sip. Sehingga kamu bisa menghitung 3 bilangan yang kita cari adalah yang pertama 4 kali 3 pangkat 4. Kemudian 4 kali 3 pangkat 5. Kemudian yang ketiga adalah 4 kali 3 pangkat 6. Oke. Ingat nggak? 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bisa ngitung ya? Pasti bisa. Anak yang kreatif, anak yang inovatif, anak yang interaktif pasti tidak suka menyerah, maju terus dan pasti bisa. Kita lanjut soal yang ke-6. Kita punya barisan 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Dicari 3 suku berikutnya. Nah, coba kamu perhatikan. Kayaknya kok ya barisannya acak-adul ya. Kalau ketemu barisan yang menurut kamu tuh acak-adul, susah dilihat polanya dalam sekali pandang, coba tips yang saya berikan adalah buat loncatan-loncatan seperti ini. Sehingga selang satu, kita bagi menjadi 2 barisan yang baru. Biasanya itu akan kepegang soalnya. Kita lihat ya. 2, 10, 18, 26. Nah, tahu kan? Itu langsung kamu lihat polanya. Dari angka-angka yang saya sebutkan tadi, kenaikannya adalah positif 8. Nih, dari 2 ke 10, positif 8 tambahnya. 10 ke 18, tambah 8. Dari 18 ke 26, tambah 8. Berarti bilangan pertama yang kita cari, ya tinggal nambah 8. Ketemu sudah
26 tambah 8 berapa? Ais, kecil. Oi, kayak gitu. Nah, kemudian sekarang yang barisan hitam-hitam diperhatikan. Dari 4 ke 11 berapa? Tambah 7. 11 ke 18 tambah 7. 18 ke 25 tambah 7. Berarti bilangan yang kedua ya sudah, 25 tambah 7 dapatnya berapa? Nih udah tak kasih bocorannya, jawabannya 32. Nah, sebelahnya 32 berapa? Nih tadi tinggal nambah 8. Bisa ya? Oke, deal? Deal? Oke. Sip. Kita lanjut soal yang ke-7. Soal yang ke-7. Agar menjadi suatu barisan, maka bilangan yang harus ditambahkan adalah, nah ini ada 2 angka yang belum jelas. 2 bilangan yang belum jelas ini. Jadi kita mau hitung. Ada 5, 11, 17. A belum tahu. 29. B belum tahu. 41 sudah tahu. Kita tulis dulu. Kita cari polanya. Dari 5 ke 11. Iya betul. Tambah 6. Dari 11 ke 17. Betul. Berarti A adalah 17 ditambah good. Nah, kemudian untuk B berarti 29 ditambah 6. Tahu kan sekarang? Paham kan? Keren. Sip. Soal ke-8. Nah, pada pola barisan 12, 10, 16, 14, maka bilangan yang harus ditambahkan. Coba diperhatikan. Dari 12 ke 10. Berapa naiknya? Oh, enggak naik, Bu. Turun. Pinter. Iya. Dari 12 ke 10. Turun 2. Atau kita tulis negatif 2. Dari 10 ke 16. Tambah 6. Dari 16 ke 14. Turun 2. Oke. Berarti kita lihat polanya. Negatif 2 plus 6. Negatif 2. Berarti berikutnya pasti plus 6. Tinggal hitung aja. Hitung. Yang di sini adalah 14 tambah 6. Habis itu polanya adalah kurangi 2. Hitung. Hasilnya berapa? Kurangi 2. Nah, kamu cek apakah kalau ditambah 6 ketemu dengan 24. Kalau iya berarti betul hitunganmu. Nah, ini di sini sudah. Jadi bilangan yang harus ditambahkan adalah berapa tadi? 14 tambah 6. Berapa? Bisa. Dan berikutnya bilangannya adalah 20 dikurangi 2. Temu berapa? Wah, kecil. Soal ke-9. Pada pola bilangan 7.776. Kemudian 1.296.
kemudian bilangan E yang kita belum tahu, kemudian 36, kemudian 6, kemudian F. Maka bilangan yang tepat untuk mengganti E dan F di atas adalah, nah, kira-kira berapa ini ya? Kita coba lihat aja. Jejer dulu ya. 7.776, 1.296, kemudian E, kemudian 36, kemudian 6. Kira-kira kalau dari 36 kemudian menjadi 6, diapakan ya? Ayo pikir. Dari 36 menjadi 6. Berapa? Good. Dibagi 6. Berarti polanya mungkin dibagi 6. Kita coba aja. 7.776 dibagi 6 dapatnya berapa? Yo, hitung dulu. Ya. 7.776 dibagi 6. Dah ketemu? Berapa dapatnya? Oke, dapatnya 1.296. Cocok ya? Berarti pola barisan ini adalah dibagi 6. Nah, sehingga E yang ditanyakan, oh ini kok jadi X toh ya? Ini saya salah ngetik nih. Jadi E adalah 1.296 dibagi 6. Ketemu. Kemudian F adalah 6 dibagi 6. Nah, ini salah nih ya, saya harusnya F bukan Y nih. Ngetiknya saya salah. Maaf ya. Jadi F adalah 6 dibagi 6. Ketemu berapa? Iya, betul. Sekarang soal yang ke-10. Bilangan yang harus dibuang agar jadi barisan. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, dan seterusnya. Ternyata di barisan ini ada pengacaunya. Kamu jangan jadi pengacau ya. Nanti tidak malah dibuang nih dari komunitasmu. Nanti nggak mau berteman teman-temanmu. Ya, kita coba lihat. Dijajar aja ya. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16. Dari 1 ke 2 tambah 1. Good. Dari 2 ke 4 berapa? Tambah 2. Good. Dari 4 ke 7 ya, tambah 3. Betul. Dari 7 ke 9 berapa? Tambah 2. Betul. Dari 9 ke 11 tambah berapa? Tambah 2. Betul. Dari 11 ke 16 tambah berapa? Tambah 5. Sekarang kita lihat nih polanya nih. 1, 2, 3. Lah, kok jadi 2 tambahnya? Ini juga tambah 2. Kemudian di sini 5. Nah, berarti pengacaunya di sini nih, pengacaunya. Pengacaunya ada di sini. Harusnya kalau dari 1, 2, 3, mestinya kemudian tambah 4. Nah, berarti pengacaunya itu adalah angka berapa? 9.
Lan berarti agar menjadi barisan yang harus dibuang adalah 9. Bagus. Kita lihat sekarang soal yang ke-11. Bilangan yang harus dibuang agar jadi barisan. Nah, ini ada pengacau lagi nih anak-anak. Kita lihat ya. 3, 4, 6, 9, 15. Coba perhatikan. 3, 5, 6, 9, 15. Dari 3 ke 3 utuh, nggak ada tambahan. Dari 3 ke 5 tambah 2. Dari 5 ke 6 tambah 1. 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 15 tambah 5. Kok belum kelihatan ya polanya ya? Nah, coba kalau yang merah ini kita buang, kita hilangkan. Menjadi 3, 6, 9, 15. Kalau 3 tambah 3 ketemu berapa? 6. 3 tambah 6 ketemu berapa? 9. Kemudian 6 tambah 9 ketemu berapa? 15. Nah, berarti ternyata isi pengacau itu adalah angka 5. Jadi angka 5 lah yang harus dibuang. Nah, itu. Masih ingat nggak ini pola bilangan apa? Yuk. Yang kalau dijumlah-jumlah itu, 2 suku di depannya akan menemukan atau akan mendapatkan suku yang berikutnya. Ayo, pola bilangan apa? Ayo. Pola bilangan kubik atau kuadrat? Yuk, ingat-ingat. Pola bilangan kubik atau kuadrat? Wow, bukan. Betul sekali, pola bilangan Fibonacci. Matematika asik sekali. Ya. Kita lanjut soal yang ke-12. Agar jadi suatu pola bilangan, maka bilangan yang harus dibuang. Nah, tadi kalau ditambah, sekarang gantian kalau dibuang bagaimana? 4, 5, 8, 10, 13, 15, 18. Mana ya yang harus dibuang ya? Nah, kita coba aja cek. Dari 4 ke 5 tambah berapa nih? Tambah 1. 5 ke 8 tambah berapa? Tambah 3. 8 ke 10 berapa? Tambah 2. 10 ke 13 tambah 3. 13 ke 15 tambah 2. 15 ke 18 berapa? Tambah 3. Ternyata coba perhatikan polanya. Plus 1, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3. Wah, ternyata si pengacaunya ada yang paling depan ini anak-anak. Berarti yang harus dibuang adalah angka 4. Sehingga polanya adalah 3, 2, 3, 2, 3, 2. Dan seterusnya. Paham kan? Siap, lanjut? Belum capek kan? Tinggal sedikit lagi kok. Lanjut ya. Kita lihat ya soal yang 13.
Dua bilangan berikut pada pola barisan 2, 3, 4, 6, 12, 8, 21 adalah, kok acak-adul ya Bu barisannya? Belum kelihatan langsung ya kalau kita lihat ya. Nah, tiap kali kita mendapati bilangan yang sepertinya acak-adul, tips yang saya berikan tadi gimana? Ingat kan? Dipisah menjadi 2 barisan yang baru. Ya. Nih coba perhatikan. Yang saya merah-merah 2, 4, 6, 8. Kamu kan bisa langsung lihat tuh. Dari 2 ke 4 tambah berapa? Tambah 2. Dari 4 ke 6 tambah 2. Dari 6 ke 8 tambah 2. Berarti yang sebelah sini habis 21 adalah 8 tambah 2. Ketemu suku yang pertama. Kemudian yang bilangan yang berwarna hitam. Dari 3 ke 6, berapa tambahnya? Tambah 3. Dari 6 ke 12, berapa tambahnya? Tambah 6. Kemudian dari 12 ke 21, tambahnya berapa? Tambah 9. Kalian lihat nih polanya. 3, 6, 9. Tentu kemudian tambah 12. Sehingga suku yang kedua adalah 21 tambah 12. Bisa kan? Ya. Good. Sekarang soal ke-14. Kamu perhatikan pola ini. Banyak batang korek api pada pola ke-10 adalah, aduh, korek api aja kok disuruh ngitung. Ya, begitulah. Orang matematika itu memang unik. Mereka cermat. Mereka suka menemukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak pikirkan. Ya, kita lihat nih batang korek api. Kita hitung saja. Pola yang pertama ada berapa batang korek api ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. Pola yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian pola yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 15. Nah, kamu lihat polanya kan sekarang. Dari suku yang pertama ditambah 4 untuk dapat suku yang kedua. Dari suku kedua ditambah 4 untuk mendapatkan suku yang ketiga. Berarti suku berikutnya juga ditambah 4. 15 ditambah 4. Dan seterusnya. Sampai kita dapat pola yang ke-10. Untuk menggambarkan agak ribet. Nah, orang matematika itu orang yang praktis, nggak mau suka ribet. Jadi kita cari saja rumusnya. Nah, suku yang pertama tadi berapa?
7. Dari suku yang satu ke suku berikutnya tambahnya berapa? 4. Ya toh? Nah, yang ditanyakan adalah suku yang ke-10. Dari 7, suku pertama masih ada 9 kali lagi naiknya. Padahal setiap kali naik tadi, naiknya berapa? 4. Jadi untuk pola yang ke-10 adalah 7 yang merupakan suku pertama ditambah naiknya 9 kali lagi. Setiap kali naik adalah 4. Jadi suku ke-10 adalah 7 ditambah 9 kali 4. Berapa? Bisa kan? Bisalah. Anak kreatif, inovatif, dan interaktif tidak pernah menyerah. Pasti bisa ngitung. Kita mulai untuk soal ke-15. Suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N kalikan N tambah 8. Maka suku ke-20 adalah berapa? Nah, suku ke-20 berarti U20. Jadi N-nya adalah 20. Nah, U20 berarti tinggal ganti saja. Pada rumus tuh N-nya diganti berapa? Diganti 20. Berarti U20 sama dengan 20 kali 20 ditambah 8. Nah, kamu bisa ngitung kan? Jadi U20 sama dengan 20 kali 28. Berapa? Hitung. Ya. Pasti bisa. Anak kreatif pasti ketemu. Nah, sekarang kita lihat soal yang ke-16. Agar menjadi barisan Fibonacci, matematika asik sekali. Agar menjadi barisan Fibonacci 4, 8, X 20, Y 52. Maka X dan Y-nya berapa ya? Oh, gampang. Harus ingat rumus suku N dari bilangan Fibonacci itu bagaimana? Ya, rumus suku ke N suatu bilangan Fibonacci adalah jumlah dua suku berurutan di depan suku ke N tersebut. Lihat tuh X-nya. 2 angka di depannya, 2 suku di depannya. 2 suku di depannya itu bilangan berapa tuh? 4 dan 8. Jumlahin aja mereka biar dapat X. Gampang kan? Jadi X adalah 4 tambah 8. Y sekarang. Y yang di depannya siapa? X dan 20. Ya jumlah saja. Tapi X-nya kan belum tahu. Kan sudah. Tadi sudah dihitung di sini X-nya. X-nya kamu sudah dapat. Sehingga tahu sudah Y-nya. Y adalah berapa? Tinggal nambahin 20. Gampang kan? Sip. Lanjut. Kita lanjut soal yang ke-17 ya. Ini soal terakhir kok. Semangat. Nah, saya punya barisan yang berupa huruf-huruf. Yang pertama adalah A, kemudian saya belum tahu, kemudian C, M, E, O, dan yang terakhir belum tahu. Maka huruf yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah huruf apa? Gimana nih ya? Kok barisannya kok enggak angka? Kok huruf?
Gimana caranya untuk penyelesaiannya? Oh, kecil. Ini kalau kamu menghadapi soal seperti ini, ubah dulu huruf-huruf itu ke dalam angka. Nah, seperti kamu tahu, abjad kita itu terdiri dari huruf A, B, C, dan seterusnya sampai Z. A itu adalah urutan ke-1, B urutan ke-2, dan seterusnya. Sampai Z adalah urutan ke-26. Nah, kita ubah. A itu 1, C itu adalah ke-3, M berapa ya? Hafal nggak? Kalau nggak hafal, hitung dulu. Kita cari ya, barengan ya, hitung bersama ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Dapat sudah. M itu adalah huruf ke-13. Kalau E huruf yang ke-5. Kemudian O huruf yang ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oh, ketemu sudah huruf yang ke-15. Nah, sekarang kita coba mau cari polanya. Dari 1 ke 3 itu naiknya berapa? 2. 3 ke 5 naiknya berapa? 2 juga. Kemudian dari 5 untuk mendapatkan dia berarti naik berapa? Naik 2. Sehingga ketemu sudah. Y itu adalah 5 ditambah 2. Berapa? 7. Sehingga huruf yang ke-7 adalah berapa? Huruf yang ke-7 itu adalah huruf apa? Ya, pinterlah kamu dapat ya. Pinter. Sekarang yang barisan satunya. X, kemudian 13, kemudian 15. Dari 13 ke 15 naiknya berapa? Naiknya 2. Berarti X-nya itu kurangnya 2 dari 13. Berapa? 13 kurangi 2. Ya, betul. 11. Huruf ke-11 berarti apa? Dicari A, B, C, D, dan seterusnya. Nanti akan ketemu urutan ke-11 itu huruf apa. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan. Jadi huruf yang belum ada adalah huruf apa? Yang X tadi, dan Y-nya huruf apa? Kalau yang X huruf ke-11. Kalau yang Y huruf yang ke-7. Paham kan? Ya, selesai sudah pembahasan kita. Nah, kita akan jumpa besok di pembahasan koordinat kartesius. Don't miss it. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Karena kalian adalah seseorang yang kreatif, inovatif, interaktif, dan tidak hanya itu, kalian adalah orang-orang yang baik hati, yang menginginkan temannya juga mau untuk belajar dengan kreatif seperti kalian. Oke, sekian dulu. Bye-bye.